Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bentuk pangkat dan akar bagian kedua. Jadi apabila kita menemui soal matematika dan contohnya seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa bentuknya adalah perkalian ya, perkalian. Kemudian bilangan dasarnya sama, yaitu 2. Di sini juga 2. Jadi 2 bilangan yang bilangan dasarnya sama dipangkatkan, kemudian dikalikan dengan bilangan dasar yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan pangkatnya. Jadi kita tulis bilangan dasar, kemudian pangkatnya kita jumlah. Karena perkalian pangkat dengan bilangan dasar yang sama, hasilnya adalah dengan menjumlahkan pangkat. Jadi 2 pangkat 3 tambah 4 ya. Atau hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian soal kedua, jadi kalau soal sebelumnya adalah perkalian, soal selanjutnya adalah dalam bentuk pembagian. Jadi sama, bilangan dasarnya sama 4. Karena bilangan ini dibagi, jadi caranya adalah menuliskan lagi bilangan dasar sama dengan ini 4, tapi pangkatnya diperkurangkan. Jadi 4 pangkat 5, pangkatnya dikurang dengan 2, hasilnya 4 pangkat 3. Jadi yang kita dapati di buku-buku, bilangan dasar A sama pangkat N kali bilangan dasar sama pangkat M, hasilnya A pangkat N ditambah M. Apabila operator perhitungannya adalah pembagian, maka pangkat dikurangkan, jadi A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang ya, karena ini pembagian N pangkat M. Kemudian kita selesaikan lagi bentuk pangkat dengan soal yang lain. 2 pangkat 3 pangkat 2 kali itu sama dengan, dalam kurung itu sama dengan perkalian, jadi kita menyelesaikannya 2, karena ini dipangkatkan jadi pangkat berarti dikalikan ya, pangkatnya 3 kali 2. Kalau contoh sebelumnya kali, pangkatnya dijumlahkan ya, kali dengan dasar sama, pangkatnya dijumlahkan. Tapi kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya diperkalikan. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian soal selanjutnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Ini sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4 ya. Hasilnya 3 pangkat 2. Jadi pembagian sama dengan soal sebelumnya, pangkatnya menjadi kurang, jadi diperkurangkan antara pangkat bilangan atas dengan pangkat bilangan bawah ya. Jadi hasilnya 3 pangkat 2. Bilangan dasar sama. Kemudian apabila bilangan dasarnya tidak sama, misalnya 7 dibagi 4 ya, pangkat 2, hasilnya sama dengan 7 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Jadi
pangkat ini dikalikan dengan bilangan penyebut atau atas dan dikalikan dengan pangkat pembagi. Kalau kita lanjutkan 49/16. Contoh selanjutnya, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 3. Ini bisa kita selesaikan dulu perhitungan dalam kurung 2 kali 3 ya. Hasilnya 6, berarti hasilnya 6 pangkat 3. 2 pangkat minus 2 itu sama juga dengan 2 pangkat sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Karena pangkat minus itu artinya pembagi. Dibagi, pangkatnya dibagi atau menjadi penyebut bila kita ingin menginginkan nilai pembaginya positif. Akar 2 pangkat 4, jadi akar itu sama juga dengan pangkat 1/2. Jadi ini sama dengan pangkat 1/2. Jadi kalau kita mau menyederhanakan, bila kita hilangkan tanda akarnya sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2. Atau hasilnya sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian lanjut soal berikutnya. Di sini kita lihat penjumlahan 2 bilangan akar campuran tapi memiliki bentuk akar yang nilai dasarnya sama, yaitu akar 3 ya. Jadi ini kita bisa selesaikan. Di sini tandanya operasi perhitungannya adalah penjumlahan. Jadi bisa kita tulis dalam kurung atau kita tulis dulu akar 3 dalam kurung atau kali 2 ditambah 6. Jadi ini sama saja 2 dikali akar 3 ya, 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kemudian 6 dikali akar 3, 6 akar 3. Operasi penjumlahan. Kemudian soal berikut, akar 3 kali akar 2. Jadi ini bisa kita langsung kalikan akar 3 kali 2 ya, sama dengan akar 6. Soal selanjutnya 2 akar 4 kali 3 akar 3. Ini bisa kita kalikan juga langsung. 2 kali 3 sama, berarti ini dapat kita kalikan langsung ya. Berarti hasilnya adalah dalam kurung 2 kali 3 kali akar 4 dikali 3 ya, karena sama-sama akar. Hasilnya 6 akar 12. Kemudian akar bilangan dasarnya sama. Kalau kita mengalihkan dengan dalam bentuk akar ya, jadi akar 4 kali akar 4 hasilnya 4. Sama juga 4 pangkat 1/2 kali 4 pangkat 1/2. Pangkatnya dijumlah jadi 4 pangkat 1 sama dengan 4. Akar 6 bagi akar 2 ini sama dengan akar dalam 6 dibagi 2 atau akar 3 ya. Jadi bisa dibagi langsung. Kemudian ada contoh soal yaitu sifat sekawan. Jadi ini perlu kita tahu
Jadi kalau kita melihat ada soal ya, contoh misalnya akar 2 tambah akar 3, kemudian dikali ya, kali dalam kurung akar 2 minus akar 3. Jadi ini bilangan A, ini sama akar 2. Kemudian ada bilangan kedua yaitu B, nilainya akar 3, di sini tandanya minus ya. Sini plus, di sini minus. Maka ini dapat kita kalikan langsung dengan cepat dengan menggunakan rumus ini. Jadi A itu akar 2 pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat 2 ya. Akar 2 pangkat 2 tadi bilangan yang sama di pangkat, akar di pangkat 2 kan hasilnya 2, kemudian ini akar 3 pangkat 2 hasilnya 3, jadi sama dengan min 1. Jadi ini sama contoh yang selanjutnya, bilangan A nya 3 akar 3 ya dalam kurung, kemudian bilangan keduanya 4 akar 5, jadi di sini plus, di sini negatif, bilangannya sama, jadi kita selesaikan dengan akar 3 pangkat 2 ya, itu sama dengan, jadi ini dipangkat 2 kan, 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 sama dengan 9, dikali akar 3 pangkat 2 sama dengan 3, berarti nilainya 27. Kemudian 4 akar 5 pangkat 2, 4 pangkat 2 16, akar 5 pangkat 2 5, berarti sama dengan 80. Jadi ini sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, nilainya 27 dikurang 80. Kemudian soal penyederhanaan, contohnya A dibagi akar B, itu bisa kita sederhanakan dengan mengalihkan penyebut ya, mengalihkan ini, jadi akar 3 dibagi akar 3, tujuannya untuk menghilangkan akar. Jadi contoh kalau kita perkalikan akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, 2 kali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Ini cara untuk menyederhanakan bilangan dengan penyebut akar. Kalau kita ingin gampang, 2 akar 3 itu langsung saja 2, ini kita hilangkan akarnya, kemudian ini kita naikkan jadi pembilang, jadi 2/3 akar 3 ya, sama dengan contoh ini. Contoh lain misalnya 2 per akar 4, itu langsung 2/4 akar dinaikkan menjadi pembilang, jadi hasilnya 2/4 kali akar 4. Cara panjangnya dengan seperti ini, jadi harus dikalikan lagi dengan bilangan pembilang akar 3 bagi akar 3. Karena kenapa harus dikali akar 3 dibagi akar 3? Karena akar 3 dibagi 3 ini sebenarnya hasilnya 1 ya. Jadi ini adalah teknik untuk menyederhanakan. Jika soalnya 2 per akar 7, berarti kita harus kali akar 7 per akar 7, hasilnya 7 dikali akar 7 dikali akar 7 hasilnya 7. Kemudian 2 dikali akar 7 hasilnya 2 akar 7 ya. Berarti 2/7 kali akar 7. Contoh lain 3 per akar 6 sama dengan 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6, hasilnya
3 per 6 akar 6 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi soal berikutnya. 2 per akar 3 tambah 2. Nah, kalau ini kita harus menggunakan cara dengan mengalihkan lagi. Jadi kita menulis akar 3, tapi di sini tandanya plus, kita jadikan minus. Kita tulis ulang per 3. Jadi bilangan ini harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tapi kalau ingin menyederhanakan pecahan akar campuran, tandanya harus kita rubah. Jadi ini plus, di sini menjadi minus. Tujuannya kembali ke soal tadi, A tambah B dikali A kurang B, hasilnya A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi ini dasarnya kenapa kita memakai tanda kurang untuk menyederhanakan hasilnya. Jadi ini dikali, pertama kita perkalikan penyebutnya ya, penyebut ini dan ini. Jadi kalau kita memakai rumus ini itu akan mudah. Jadi kita langsung menulis 3 pangkat akar 3 pangkat 2 berarti 3. Kemudian akar 2 pangkat 2 hasilnya 2 ya. Berarti kita sudah dapat hasil 2. Kemudian untuk pembilangnya 2 dikali akar 3 dikurang akar 2. Jadinya hasilnya sama dengan 3 kurang 2 1, berarti 2 per 1 kali akar 3 kurang 2. Cara yang sama untuk menyelesaikan ini, 3 per akar 4 kurang akar 5 ya, sama dengan, hampir sama dengan yang tadi, dikali dengan akar, jadi ini dalam kurung ya, akar 4 tambah ya, di sini tambah minus. Untuk penyederhanaan kita kali dengan bilangan plus ya. Jadi kalau di sini minus, di pengali di sini harus plus. Kalau di sini plus harus minus. Supaya kita bisa menyederhanakan dengan cara ini. Kali akar 5 per, kita tulis ulang. Karena ini sebenarnya nilainya 1 ya. Jadi bilangan yang dikali dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini adalah trik atau cara untuk menyederhanakan atau memanipulasi bilangan. Jadi pertama kita selesaikan bagian bawah dulu. Akar 4 kurang akar 5 dikali bilangan sekawan ya. Berarti hasilnya akar 4 pangkat 2 ya. Akar 4 pangkat 2 berarti 4. Kemudian akar 5 pangkat 2 kurang ya, kita ikuti tanda ini, kurang 5. Kemudian 3 dikali dalam kurung akar 4 tambah akar 5. Demikian penjelasan hari ini, mudah-mudahan